kepada Tuhan. Asal kami tetap percaya, asal kami tidak pernah menyerah di dalam iman kami. Kami tahu Tuhan, apapun yang menjadi kebutuhan kami saat ini, apapun situasi kondisi kami yang kami hadapi saat ini, kami percaya mujizat Tuhan selalu ada. Itu sebabnya Bapa, biar pada hari ini Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami, di dalam rumah tangga dan keluarga kami, dan Engkau sendiri yang berbicara kepada pribadi lepas pribadi pada hari ini. Tuhan Yesus, taruh perkataan-Mu di dalam lidah bibir hamba-Mu. Tuhan, sampaikan apa yang ada di dalam hati-Mu. Setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, kami boleh diberkati pada hari ini. Kami boleh tetap melangkah bersama di dalam iman kami dan ketaatan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi setiap kami Tuhan, dan berbicaralah. Pakai hamba-Mu menjadi alat berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Selamat pagi semuanya. Bersyukur sama Tuhan kalau hari ini kita boleh kembali berjumpa walaupun secara virtual. Tapi saya percaya bahwa urapan Tuhan, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan pertolongan Tuhan itu ada bagi kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita nggak pernah berpikir, kita udah mulai masuk tahun 2021, saudara. Ya, tahun 2020 udah lewat dan corona masih belum lewat dalam kehidupan masyarakat kita, saudaraku ya. Bahkan kalau kita lihat hari-hari ini, ternyata bahwa yang kena itu sekarang nih bukan lagi yang jauh-jauh, saudaraku. Mungkin ada di antara lingkungan saudara, tetangga saudara, teman saudara ya, yang tiba-tiba ternyata dia kena gitu, saudaraku. Nah, hari ini kita mau belajar bukan tentang corona, tapi kita mau belajar begini. Saudaraku, dampak yang diakibatkan oleh virus ini itu berpengaruh di semua sektor. Karena itu penting banget buat saudara dan saya membekali hidup kita masuk tahun 2021 dengan satu hal, yaitu belajarlah berkata cukup. Belajar berkata cukup itu nggak gampang. Karena yang namanya manusia itu nggak pernah cukup orangnya. Nggak pernah ngerasa puas orangnya. Dikasih apa aja tuh kayaknya nggak puas melulu. Ya, tapi hari ini kita mau belajar apa sih artinya berkata cukup dalam hidup kita. Karena pada saat kita berkata cukup dalam hidup kita, maka kita bisa menjalani kehidupan yang ada di depan kita, kehidupan yang saat ini mungkin bukan pilihan kita, tapi kehidupan yang kita jalani menjadi kehidupan yang penuh arti dan penuh dengan sukacita. Hari ini kita mau belajar 3 hal, saudara. Ya, gimana caranya kita belajar berkata cukup? Yang pertama, saudaraku, cukup itu bukan bicara mengenai jumlah. Cukup itu bukan bicara mengenai berapa uang yang kita punya, berapa mobil yang kita punya, berapa besar rumah yang kita punya. Cukup bukan bicara jumlah, tetapi cukup berbicara masalah kepuasan hati. Jadi waktu Tuhan ajarkan saudara dan saya untuk berkata cukup, Tuhan lagi ajar saudara dan saya untuk bicara mengenai kepuasan di dalam hati. Nah, saudaraku, kenapa kepuasan di dalam hati? Karena hati ini sumber segala sesuatu. Kita buka sama-sama firman Tuhan, kita belajar dari Israel. Bilangan pasal 21, Bilangan pasal 21, ayat 4 dan ayat yang kelima. Bilangan 21 ayat 4 dan ayat yang kelima ya. Saudara di rumah baca bareng-bareng sama saya ya. Bilangan 21 ayat 4 dan 5. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Ayat yang kelima, lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada air, tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Kita tahu bangsa Israel dipimpin Tuhan keluar dari perbudakan. Kita tahu bangsa Israel dipimpin Tuhan masuk ke dalam kemerdekaan menuju tanah yang penuh dengan susu dan madu. Dan kita juga tahu sepanjang jalan bangsa Israel banyak bersungut-sungut. Pertanyaannya kenapa dia bersungut-sungut? Sederhana. Sebab bersungut-sungut karena bangsa Israel tidak pernah berpikir dan merasa bahwa apa yang selama ini dia terima dari Tuhan itu cukup.
Makanya satu hari firman Tuhan bilang mereka sampailah, ya saudaraku, selama mereka berjalan, akhirnya dikatakan mereka sampailah, berangkat dari Gunung Hor ke arah Laut Teberau, ya terus jalan terus ya sampai ke Edom, dan Alkitab bilang bangsa itu tidak lagi dapat menahan hatinya di tengah jalan. Saudaraku, dan apa yang mereka lakukan? Mereka bilang begini, ngapain sih dibawa kemari? Buat mati ya? Di sini tuh nggak ada roti, nggak ada air. Apakah benar nggak ada roti dan nggak ada air? Bangsa Israel katakan begini, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Saudara, kan di dalam salah satu terjemahan, di dalam terjemahan Indonesia Literatur Translation, dikatakan begini, tidak ada roti dan tidak ada air, dan jiwa kami jemu pada roti yang memuakkan. Jadi kata-kata ini diperjelas, dikatakan jiwa kami itu jemu. Tadi kan saya bilang sama saudara, cukup itu bukan bicara mengenai jumlah, tapi bicara mengenai masalah hati. Dan bangsa Israel sepanjang jalan dia bilang begini, kita tuh udah jemu, udah bosen akan makanan yang memuakkan. Padahal kalau saudara perhatikan, saudara lihat, bangsa Israel diberikan makanan yang terbaik sama Tuhan. Alkitab katakan makanan itu merupakan langsung transfer dari surga. Kita punya roti seenak apapun, nggak pernah ada roti buatan surga. Bangsa Israel makan, tetapi sekali lagi, karena cukup bukan bicara mengenai jumlah, tapi bicara mengenai hati, bangsa Israel mulai nggak puas. Dan bangsa Israel mulai berkeluh kesah melawan Allah dan melawan Musa. Benar saudaraku, kalau kita nggak puas, maka apa aja rasanya itu nggak enak. Kalau kita rasanya nggak puas, makanan seenak apapun buat kita tuh udah muak. Betul apa? Kalau kita udah nggak puas, saudaraku, mau istri cakep kayak apapun, mau suami ganteng kayak apapun, mau anak baik kayak apapun, ada aja celaknya buat kita. Kalau kita udah ngerasa nggak puas, pekerjaan apapun yang kita kerjakan sekarang, baik sebagai karyawan, baik sebagai ibu rumah tangga, itu komplainan tuh pasti banyak banget. Hari ini Tuhan bicara buat saudara dan saya. Di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6, di dalam ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan demikian. 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan demikian. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Dan kalau saudara baca di atasnya sebelum ayat ini, di dalam ayat yang ke-7 dikatakan begini, kita tuh nggak bawa apa-apa. Benar saudaraku? Mau orang kaya sekalipun, mau Ratu Elizabeth sekalipun, mau pangeran kaya sekalipun tuh saudaraku dari seberang sono, nggak bawa apa-apa. Nggak ada di antara saudara. Begitu lahir anaknya udah berpakaian jas lengkap, betul nggak? Nggak ada. Semua dari orang yang lahir di kolong jembatan sampai orang yang lahir di istana, waktu lahir semuanya telanjang. Firman Tuhan bilang kita nggak bawa apa-apa nih waktu kita datang. Nanti kita pulang ke surga, ada yang bisa kita bawa nggak? Boro-boro bawa, betul nggak saudara? Ya kan? Baju aja dipakein, betul ya? Pernah lihat orang mau meninggal, dia pakai baju sendiri? Pernah lihat orang meninggal, dia bilang, ntar ya, sebelum gua mati ini ya, ntar nih, abis ini gua pakai dulu dah, dan dulu dah. Nih, yang mau gua bawa nih, gini, udah. Dia genggam, terus dia bilang, udah, mati. Nggak ada. Betul nggak saudara? Kita nggak pernah bawa apa-apa pulang ke surga. Kita juga nggak bawa apa-apa waktu kita masuk ke dalam dunia. Makanya firman Tuhan bilang, asal ada makanan dan pakaian, cukup. Jadi pada pagi ini saya mau tanya sama saudara. Sepanjang tahun 2020 yang sudah lalu. Masuk tahun 2021. Sudahkah kita merasa cukup sama Tuhan? Karena pada waktu kita mulai merasa cukup, maka kita bisa mengucap syukur dalam hidup. Kita mulai merasa cukup, maka kita bisa berkata, Tuhan saya tahu, suami yang Tuhan berikan bagi saya itu anugerah. Istri yang saya punya di rumah itu anugerah. Anak-anak yang Tuhan anugerahkan bagi saya itu Tuhan. Tuhan, terima kasih. Karena saya tahu, karena di dalam ayat yang ke-6-nya dikatakan apa? Memang ibadah itu bila disertai dengan rasa cukup. Terima kasih Tuhan, walaupun sekarang ini ketemuannya hanya lewat Zoom. Belum bisa tatap muka, belum bisa datang ke gereja.
Alkitab bilang ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup, firman Tuhan bilang apa? Memberi keuntungan besar. Amin jemaat. Jadi walaupun saudara dan saya sekarang kebaktiannya di rumah, tapi kalau kita berkata Tuhan terima kasih saya merasa cukup, itu akan membawa keuntungan yang besar. Makanya hari ini kita mau belajar masuk tahun 2021. Pertanyaan yang pertama adalah, sudahkah kita merasa cukup dalam hidup kita? Sehingga hari ini kita bisa bersyukur, kita bisa dapat kerjaan. Bukankah kita bersyukur? Anak saya kemarin bilang begini. Dia nih sejak pandemi sampai hari ini, saudaraku ya, walaupun katanya WFH, tetap aja dia lembur. Ya, kemudian satu minggu tuh bisa lembur 3 sampai 4 hari. Kadang-kadang kerjanya dia bawa pulang ke rumah, kalau dia belum selesai juga, minggu pun dia habis ibadah online dia kerja. Saya bilang begini sama dia, saya suka bilang gini, kamu gimana? Lembur ya? Saudara dia bilang apa? Iya mami, disyukurin aja. Bersyukur gaji nggak dipotong. Bersyukur masih kerja. Tuh, rasa cukup membuat kita bisa bersyukur. Yuk pagi ini, apapun kondisi kita, belajarlah berkata cukup. Karena waktu kita berkata cukup, kita bisa bersyukur sama Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang nggak pernah melepaskan kita. Yang kedua, saudaraku, saudara cukup membuat kita bisa melihat apa yang sudah kita terima, bukan apa yang belum kita dapat. Sekali lagi, merasa cukup membuat kita bisa menerima dan melihat apa yang sudah kita terima, bukan apa yang belum kita dapat. Saya mau ajak saudara untuk membuka firman Tuhan pada pagi ini. Kita akan lihat sama-sama di dalam Mazmur pasal 23. Ini adalah Mazmur terkenal dari Daud. Dan kalau saudara baca isi Mazmur ini berbicara mengenai rasa cukup. Karena di dalam Mazmur 23, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama ya, saudaraku ya. Saudara di rumah, saya di sini ya. Kita baca sama-sama ya. Mazmur 23, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat 5, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudaraku, kita bilang apa? Waktu Daud berkata tentang Mazmur 23, dia sedang berkata apa? Tuhan, engkau cukup bagiku. Karena ayat 1 dikatakan Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Artinya begini, Daud hanya berkata Tuhan, cuman Tuhan yang aku perlu. Karena engkau cukup bagiku. Apa yang Daud lihat dari Tuhan? Di dalam ayat yang kedua, firman Tuhan bilang begini. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Daud ayat yang kedua Tuhan bilang begini. Daud bilang begini sama Tuhan. Tuhan, aku merasa cukup karena aku dipelihara sama Tuhan. Bukankah saudara juga dipelihara sampai hari ini? Amin. Walaupun di tengah-tengah pandemi, ya, walaupun kita ketemu virtual, ya, saya bisa melihat saudaraku tetap dipelihara. Bahkan ada yang mulai mengembang ke kanan ke kiri, betul nggak saudara? Ya kan ya, tanda bahwa kita dipelihara, betul nggak saudaraku? Ya kan ya. Nah, saudaraku kemudian di dalam ayat ketiga, waktu Daud berkata, Tuhan menyegarkan jiwaku dan menuntun aku di jalan yang benar. Daud lagi bilang ini, Tuhan, pimpinan Tuhan bagiku itu cukup. Setiap hari Tuhan pimpin aku. Karena saya mau tanya sama saudara, sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2021, bukankah Tuhan juga pimpin engkau dan saya? Bukankah Tuhan pimpin saudara dan saya dalam kehidupan kita? Bukankah itu cukup buat kita? Buat kita hidup dipimpin sama Tuhan. Kemudian dalam ayat yang keempat dikatakan apa? Pada waktu aku masuk dalam lembah kekelaman. Saudaraku, sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2021, ada nggak di antara saudara yang nggak ketemu masalah?
Ada enggak di antara saudara yang ketemu persoalan? Kita bilang enggak. Ada banyak masalah, ada banyak pergumulan, usaha jadi macet, gaji dipotong setengah, kemudian mau kemana susah, belum sekarang maskeran, betul nggak saudaraku? Sampai kita bilang, lu kayaknya mesti gimana, ketemu orang sekarang takut, betul nggak saudara? Belum ada masalah keuangan, saya nggak ngerti dalam hidup saudara bagaimana, atau mungkin ada di antara saudara masalah kesehatan, bingung. Dulu kalau sakit sedikit rumah sakit BPJS gampang, sekarang sakit sedikit mau ke rumah sakit aja takut. Kenapa? Rumah sakit COVID semua. Kita bisa bisa pergi sehat, pulang nggak sehat, betul nggak saudara? Ada banyak ketakutan, ada banyak sekali masalah. Tapi seperti Daud bilang apa? Tuhan, cukup. Kenapa? Walaupun ada masalah, walaupun ekonomi kelihatannya belum lancar, walaupun ada masalah di dalam keluarga, tapi Tuhan, penyertaan Tuhan itu luar biasa bagi hidup. Dan bukankah penyertaan Tuhan juga luar biasa buat saudara dan saya sepanjang tahun 2020 sampai masuk tahun 2021? Bukankah penyertaan Tuhan yang membuat kita sampai hari ini bisa ada? Kita bisa berkata, saya bisa ada bersama dengan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu cukup. Bahkan di dalam ayat yang kelima, Daud berkata, Tuhan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Artinya, Daud terasakan banget pembelaan Tuhan buat hidup dia. Saudara, saudara merasa dibela Tuhan nggak sepanjang tahun 2020 sampai 2021? Bahkan sebelum tahun 2020, sebelum ada virus corona. Bukankah Tuhan tetap membela kita? Dalam segala hal Tuhan bela kita. Dia sertai kita. Betul apa? Sehingga sampai hari ini kita bisa luput dari corona. Saya percaya itu semata-mata karena anugerah. Betul. Itu semata-mata karena penyertaan Tuhan yang luar biasa buat kita. Atau mungkin ada di antara saudara, ada di antara teman kita, ada di antara keluarga kita yang mungkin kena. Tetapi bukankah pemeliharaan dan pembelaan Tuhan juga luar biasa? Sehingga sehari ini bisa sembuh, bisa pulih. Bukankah karena pemeliharaan Tuhan luar biasa? Dan ini Daud katakan, Tuhan, engkau bela aku luar biasa. Karena Daud berkata apa? Kebajikan dan kemurahan Daud alami dalam hidupnya. Bagaimana Tuhan memberkati melimpah. Hari ini saya mau tanya sama saudara. Saudara sama nggak seperti Daud? Berkati melimpah nggak sama Tuhan? Bisa hidup dalam satu keluarga. Semua bisa makan dengan baik. Rumah tangga keluarga kita masih baik. Bukankah itu kelimpahan berkat yang Tuhan kasih? Saudaraku, walaupun pada kenyataannya hidup Daud itu nggak semulus yang diucapkan. Walaupun pada kenyataannya Daud dikejar-kejar oleh Saul, lari ke padang gurun. Setelah Saul selesai, Daud dikejar-kejar sama anaknya sendiri, mau dibunuh sama anaknya sendiri, banyak ngalamin masalah pergumulan, persoalan. Tetapi Daud bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan dalam Mazmur 23, Engkau cukup bagiku. Saudaraku, satu hari, saudara lihat, satu kali Daud jatuh. Daud jatuh bukan dari ke tangan Saul. Daud jatuh bukan kalah sama orang Filistin. Daud jatuh bukan karena dia tersandung, kemudian dia kalah terhadap Absalom anak. Daud jatuh bukan karena dia melawan tentara yang besar, tentara Midian. Tetapi Daud jatuh di tangan seorang perempuan. Jatuh di dalam perzinahan. Sekarang pertanyaannya begini. Apa yang menjadi kunci kejatuhan Daud? Di dalam kitab 2 Samuel pasal 12. Saat Nabi Nathan mengkonfrontasi Daud untuk dosa yang Daud lakukan. Sebab saat kita tahu ceritanya, setelah pada waktu orang-orang perang, Daud diam di rumah. Daud udah tanda kutip pensiun dari peperangan. Lagi jalan-jalan, kemudian tiba-tiba dia lihat ada Batsheba, ada peyem mandi, betul saudaraku? Ya, Batsheba mandi. Batsheba itu tetangga nama Daud. Nggak salah Batsheba mandi. Panas udaranya. Yang namanya orang mandi pasti nggak pakai baju, betul nggak saudara? Nggak salah Daud juga pas lagi jalan-jalan di atas rumah nggak punya niat buat ngintipin tetangga. Tapi ngelihat. Cuma itu. Orang suka bilang begini, mata melihat, hati terpikat. Betul nggak saudara? Dan hati terpikat. Dan Daud terpikat sama Batsheba. Dan Daud menyuruh Batsheba datang. Dan Daud tidur sama Batsheba. Padahal Daud tahu banget Batsheba itu istri orang. Dan Batsheba hamil. Kemudian Daud mulai mengatur strategi. Suruh pulang Uria, suaminya Batsheba. Dengan tujuan supaya perbuatan Daud itu tidak diketahui. Tetapi Uria setia. Saudara lihat, Daud karena menutupi dosa dengan dosa.
hati Daud mulai keras. Dia utus Uria pulang ke medan perang dengan surat kepada Yoab yang berkata, setibanya orang ini di medan perang, taruh dia di tempat yang paling depan, karena aku mau dia mati. Dan Uria mati terbunuh. Saudaraku, Batseba diambil oleh Daud menjadi istrinya. Skenario Daud, dosa Daud ditutup. Tetapi Tuhan tidak bisa dibohongi. Dan Nabi Nathan datang kepada Daud. Saudara tahu nggak apa yang menjadi kejatuhan Daud? Kunci kejatuhan Daud itu bukan cuma karena, peyem ya perempuan. Saudara tahu nggak apa yang menjadi kuncinya? Di dalam 2 Samuel 12, ayat 8. Ini merupakan kunci kenapa Daud bisa jatuh. Dalam ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan begini. Nabi Nathan berkata kepada Daud, telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu. 2 Samuel 12 ayat yang ke-8. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambahkan lagi ini dan itu kepadamu. Jadi apa kunci kejatuhan Daud? Karena Daud tidak merasa cukup dengan apa yang dia punya, saudara. Makanya Tuhan waktu mengkonfrontasi Daud, Tuhan bilang begini, hei Daud, aku sudah berikan istri-istri Tuhanmu loh kepadamu. Istrinya Saul, pada waktu Saul mati, semua itu menjadi jarahan buat Daud. Dan Tuhan bilang begini, bukan cuma istrinya Saul, seluruh kaum Israel aku berikan kepadamu. Dan Tuhan bilang apa? Seandainya itu belum cukup. Seandainya apa yang Daud punya belum cukup. Tuhan bilang, aku akan tambahkan lagi ini dan itu. Ini dan itu termasuk apa? Termasuk perempuan. Termasuk gadis-gadis yang cantik-cantik. Tuhan bilang, aku akan tambahkan. Apa yang membuat Daud berbuat dosa? Sederhana. Pada waktu Daud tidak lagi bisa merasa cukup. Dia tidak melihat apa yang sudah dia terima. Tapi dia mulai melihat apa yang belum dia dapat. Pagi hari ini jemaat, belajarlah untuk melihat apa yang sudah kita terima. Itu yang bisa kita syukuri. Belajarlah untuk berterima kasih untuk segala apa yang kita miliki. Dan itu membangkitkan rasa cukup. Jadi kita bisa berkata, benar Tuhan. Saya bersyukur sama Tuhan. Karena saya tahu bahwa Allah saya adalah Allah yang memberikan kepada saya yang terbaik dalam hidup saya. Amin. Belajarlah berasa cukup. Bukan dari apa yang kita belum punya, tetapi belajar berasa cukup. Karena semua yang kita punya, itu adalah porsi yang Tuhan kasih buat kita. Tidak dalam dosa yang namanya ketamakan dan keserakahan. Saat kita bisa berkata, Tuhan, terima kasih. Orang lain dipercaya mobil. Kita angkot. Kita bilang apa, Tuhan, terima kasih. Kalau ini yang Tuhan percayakan, saya bersyukur. Karena saya tahu, Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup saya. Mau naik angkot, mau naik motor, mau naik mobil. Yang penting buat saya satu, Tuhan menyertai. Amin. Terakhir yang ketiga. Saudaraku, kapan kita bisa berasa cukup? Yang pertama cukup bukan bicara mengenai jumlah, tapi cukup bicara mengenai hati. Yang kedua, cukup membuat kita bisa melihat apa yang sudah kita terima, bukan apa yang belum kita dapat. Dan yang terakhir yang ketiga, kita buka sama-sama di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-12. 2 Korintus pasal yang ke-12. Ini merupakan suratan Rasul Paulus kepada jemaat yang di Korintus. Dan Paulus sedang cerita kepada jemaat yang di Korintus tentang masalahnya. Karena di tengah-tengah pelayanan yang hebat, rupanya Paulus secara pribadi punya masalah. Dan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12, di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. 2 Korintus 12, ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama ya saudaraku ya. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam diriku. Itu orang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat 8, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna.
Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudaraku, siapa Paulus? Paulus orang rasul yang luar biasa yang dipakai oleh Allah. Paulus adalah seorang rasul yang luar biasa yang berjalan di dalam mujizat dengan mujizat. Paulus berdoa sama Tuhan, saudaraku. Dia berdoa dan dia menyembuhkan banyak orang. Dia membangkitkan Eneas yang meninggal. Dia membangkitkan Eutikus, saudara. Eneas itu lumpuh, Eutikus itu mati, saudaraku. Kemudian dia juga menyembuhkan gubernur di Malta. Saudara, kita tahu cerita Rasul Paulus. Dia cuman berdoa, cuman nyanyikan pujian, sementara dia ada di penjara. Tiba-tiba gempa bumi datang. Engsel-engsel penjara itu goyang, dan semua belenggu-belenggunya putus. Itu Paulus. Tetapi Paulus punya masalah. Yang Paulus katakan sebagai duri daging. Saudaraku, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah duri dalam daging bicara tentang apa? Kelemahan kronis, gangguan, atau ketegangan dalam kehidupan seseorang. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saudaraku, kalau kita lihat di dalam ungkapannya, dalam bahasanya Alkitab, dikatakan itu sesuatu yang mengganggu, yang menyakitkan, yang mengganggu pikiran. Saudaraku, berarti Paulus dan juga punya masalah pribadi. Walaupun hal ini masih merupakan pertentangan. Ada yang mengatakan, sebagian besar berkata, Paulus punya penyakit yang nggak sembuh-sembuh. Yang sangat mengganggu dia. Apa Tuhan kurang berkuasa menyembuhkan dia? Bukankah Tuhan pakai dia untuk menyembuhkan banyak orang? Dan Paulus bilang, aku udah berdoa 3 kali. Artinya Paulus sudah sungguh-sungguh berdoa. Minta sama Tuhan, Tuhan lepasin dong. Ini ganggu banget buat saya. Jawab Tuhan apa? Cukuplah kasih karuniaku. Saudaraku tahu kenapa kita harus merasa cukup? Karena cukup memampukan kita untuk menanggung setiap beban kehidupan yang datang dalam hidup. Saudara, kita nggak pernah bisa milih beban apa, masalah apa yang akan datang dalam hidup kita. Kita juga nggak pernah bisa milih masalah itu besar atau kecil. Kita nggak pernah bisa milih masalah itu datangnya kapan, perginya kapan. Kita juga nggak pernah bisa milih jenis masalahnya kayak apa. Tapi hari ini Tuhan bicara buat saudara dan saya. Belajarlah berkata jujur. Sehingga apapun yang hari-hari ini sedang kita hadapi, persoalan pergumulan apapun yang kita hadapi, kita bisa berkata, Tuhan, terima kasih. Terima kasih setia Tuhan. Cukup. Dalam segala apapun kita udah berdoa, Tuhan tolong masalahnya bisa selesai. Tuhan tolong supaya penyakit saya sembuh. Tuhan tolong supaya keluarga saya ini pergumulannya bisa beres. Tapi bertahun demi bertahun udah lewat. Suami nggak bertobat juga. Anak masih belum bertobat juga. Orang tua masih belum berubah juga. Keadaan ekonomi masih belum berubah juga. Dan kita bilang, Tuhan ini gimana? Hari ini Tuhan bicara buat saudara dan saya. Rupanya rasa cukup mampukan kita untuk bisa menanggung beban kehidupan. Karena pada waktu kita berhasil kasih karunia Tuhan ada buat saudara dan saya. Artinya, Tuhan yang mengukur kekuatan kita. 1 Korintus 10:13 berkata apa? Dia setia. Dia tidak mengizinkan masalah melampaui kekuatan kita. Itu yang namanya kasih. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami pada hari ini. Saya juga nggak pernah ngerti pergumulan saudara, air mata saudara, kerinduan saudara. Pada pagi ini Tuhan ajar buat saudara dan saya. Marilah kita belajar. Karena cukup bukan bicara mengenai jumlah, tapi cukup bicara mengenai hati yang diisi penuh oleh janji Allah. Cukup membuat kita bisa bersyukur dan melihat apa yang kita punya, bukan apa yang belum kita dapatkan. Dan rasa cukup membuat kita bisa bertahan sampai hari ini, setia sampai hari ini, karena kita tahu kita tidak menanggung beban kita sendiri. Karena Tuhan berjanji, kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi ini, Tuhan.
Seperti pujian yang kami naikkan di awal firman. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Itu berbicara mengenai perkataan cukup. Kami tahu Tuhan, kekuatan Tuhan bagi kami cukup. Kami percaya Tuhan, mujizat Tuhan buat kami cukup. Kami yakin Tuhan, kekuatan demi kekuatan yang Tuhan berikan buat kami. Pada saat doa-doa belum dijawab, pada saat masalah demi masalah masih terus datang, pada waktu situasi dan kondisi masih belum berubah. Tetapi hari ini kami bisa berkata, Tuhan terima kasih, karena kasih karunia Tuhan cukup bagiku. Cukup untuk membuat aku bisa tetap memandang Tuhan. Cukup untuk membuat aku tetap melangkah di dalam iman bersama dengan Tuhan. Cukup untuk aku bisa melihat perkara-perkara besar yang sedang Tuhan nyatakan bagi hidupku. Cukup untuk membuat aku bisa berkata, Tuhan terima kasih. Ada rasa syukur yang aku ungkapkan kepada Tuhan. Karena aku tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang gak pernah meninggalkan hidup. Hamba berhenti berbicara Bapa, tapi hamba berdoa Roh Kudus meteraikan firman-Mu pada setiap hati kami yang mendengar daging. Supaya kami boleh menjalani hidup kami. Kami boleh bertahan dalam setiap pergumulan masalah kami. Dan kami bisa berkata, Tuhan terima kasih. Setiap hari kami bangun pagi, kami bukan lagi melihat masalah yang ada. Kami bukan lagi menghitung pergumulan-pergumulan yang ada. Tapi kami belajar untuk berkata, terima kasih. Karena hari ini aku tahu kekuatan Tuhan cukup bagiku. Penghiburan Tuhan cukup bagiku. Kasih setia Tuhan cukup bagiku. Berkati umat-Mu yang hadir, yang mendengar firman Tuhan. Berkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati saudara.